Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan Ibu anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri. Ya, oke. Seperti yang kita ketahui bahwa jalur masuk ke perguruan tinggi negeri itu terdiri dari tiga jalur ya secara umum begitu. Yang pertama itu ada seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, di mana jalur seleksi ini itu dilakukan melalui seleksi nilai rapot yang diambil dari semester 1 sampai semester 5 gitu. Nah, lalu apa saja sih tahapan dari proses seleksi SNMPTN? Yang pertama itu pengumuman kuota yang dilakukan oleh LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Nah, kemudian setelah LTMPT mengumumkan kuota ya per jurusan, gitu. Untuk MIPA berapa orang, untuk IPS berapa orang. Nah, nanti pihak sekolah itu menentukan siswa yang eligible gitu berdasar pada jumlah kuota yang sudah ditentukan oleh LTMPT tersebut. Nah, setelah pihak sekolah melakukan penentuan siswa yang eligible, yang ketiga adalah input nilai ke sistem PDSS. Nah, ini dilakukan oleh sekolah ya. Selanjutnya itu daftar akun LTMPT. Nah, jadi sebelum kalian mendaftar SNMPTN, kalian wajib untuk melakukan pendaftaran akun LTMPT. Ya, karena kalau misalkan kalian tidak mendaftar akun LTMPT, kalian tidak akan bisa masuk atau mendaftar ke SNMPTN. Nah, setelah mendaftar akun LTMPT, itu tiba saatnya untuk melakukan pendaftaran SNMPTN. Nah, kedua tahapan tersebut itu dilakukan oleh siswa pribadi. Nah, setelah melakukan pendaftaran dengan batas waktu yang sudah ditentukan, itu akan ada pengumuman hasil SNMPTN. Itu kurang lebih biasanya dari waktu pendaftaran akhir sampai ke pengumuman waktu yang ditunggu itu sekitar 1 bulanan. Nah, sekarang eh, persyaratan peserta ya SNMPTN itu yang pertama siswa SMA, MA, SMK kelas terakhir kelas 12 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul begitu. Karena ini kan nilai rapot ya anak-anak sehingga penentuannya itu dari sana. Kemudian SNMPTN ini hanya bisa diikuti oleh siswa aktif kelas 12 gitu ya. Nah, memiliki prestasi akademik yang memenuhi persyaratan ditentukan oleh PTN masing-masing. Misal ya PT untuk jurusan manajemen. Nah, itu bisa dimasuki oleh jurusan apa saja gitu ya, apakah MIPA atau IPS, nanti ketentuannya bisa dilihat di perguruan tinggi masing-masing. Kemudian memiliki NISN yang terdaftar di PDSS. Nah, ini jangan sampai NISN yang kalian miliki itu tercatat ganda ya, sehingga nanti akan menghambat pendaftaran SNMPTN. Kemudian memiliki nilai rapot dari semester 1 sampai 5 yang telah diisikan di PDSS. Nah, ini tugas sekolah untuk bisa menginput nilai tersebut di sistem PDSS. Dan yang terakhir, peserta yang memilih program studi di bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, ini terkhusus untuk siswa yang mengambil jurusan seni dan olahraga itu harus melampirkan portofolio ya. Jadi kalian nanti mengerjakan suatu penugasan sesuai dengan bidang yang kalian ambil begitu. Yang seni ini kan terdiri dari seni rupa, kemudian karawitan, seni tari, seni musik dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, untuk pilihan program studi ini bisa dilakukan 2 pilihan ya anak-anak. Boleh masing-masing boleh 2 prodi dengan 1 univ atau 2 univ dengan masing-masing 1 prodi, di mana jika kalian memilih 2 univ itu salah satunya harus berasal dari provinsi di mana kalian menempuh pendidikan saat SMA begitu ya.
Nah, kemudian disarankan tidak lintas minat, karena ini kan basis penilaiannya dari rapot. Hal-hal yang kalian pelajari selama di SMA ini kan jurusan MIPA ya, sehingga itu akan lebih baik ketika kalian mengambil MIPA lagi begitu. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan ketika kalian ingin mengambil jurusan soshum begitu ya, seperti manajemen. Hanya ini melihat lagi ketentuan dari perguruan tingginya apakah bisa atau tidak jika memilih prodi tersebut ya dari jurusan MIPA. Nah, ini ya anak-anak, ada 10 jenis portofolio ya yang wajib kalian unggah jika kalian memilih 10 jurusan tersebut. Oke, selanjutnya ketentuan pemeringkatan. Nah, yang pertama itu memperhitungkan nilai yang untuk jurusan MIPA sendiri itu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Nah, itu dirata-ratakan selama 5 semester ya. Sedangkan kalau misalkan nilai yang diupload di PDSS itu hampir semua kecuali muatan lokal atau di sini ada bahasa daerah. Nah, itu yang tidak diuploadkan. Begitu ya. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan SNMPTN dari pengumuman kuota sekolah sampai kepada pengumuman. Itu biasanya berlangsung di akhir bulan Desember ya, sampai pada akhir bulan Maret. Oke, itu saja ya anak-anak yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan penjelasan atau pemaparan tentang SNMPTN. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang UTBK SBMPTN, tapi pembahasan itu Ibu akan lakukan di pertemuan berikutnya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.